Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku resensi yang telah saya lakukan. Di sini ada buku yang berjudul Manusia Seutuhnya dari Murtada Mutahari, yaitu studi krisis berbagai pandangan filosofis. Oke. Dalam pandangan Islam, insan kamil atau manusia teladan itu adalah wajib hukumnya. Ia merupakan contoh uswah standar model bagi setiap umat muslim. Nah, caranya untuk mengenali insan kamil menurut pandangan Islam terdapat dua cara. Yang pertama itu dengan melihat bagaimana Al-Quran dan hadis, meskipun tidak dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai atau menyebutkan insan kamil, tapi digunakan dengan istilah takbir atau muslim kamil. Nah, kedua, mengenal insan kamil tanpa penjelaskan Al-Quran dan hadis, yaitu dengan mengenal secara langsung individu-individu dengan yang meyakinkan bahwa mereka adalah orang-orang yang teladan atau yang sesuai dengan sebagaimana yang telah diinginkan dalam Al-Quran. Oke. Seperti ifrad dalam ibadah, yaitu nilai yang ditekankan dalam Islam adalah ibadah. Ibadah itu sesuatu yang nyata, namun jika tidak waspada, seseorang atau masyarakat akan terjerumus ke dalamnya secara berlebihan. Yang kedua yaitu ifrad dalam mengabdi kepada sesama. Salah satu nilai yang sangat ditekankan dalam Islam dan merupakan nilai insani yang mulia ialah mengabdi kepada hamba-hamba Allah. Namun sebagian orang itu menafsirkan bahwa nilai ibadah, zuhud, ilmu, jihad, dan nilai-nilai Islam lainnya dengan alasan demi kemanusiaan dan keintelektualan modern, menyebutkannya dengan humanis. Kemudian ada ifrat dalam kebebasan. Kebebasan merupakan nilai insan yang sangat tinggi dan mulia. Kenapa? Karena kebebasan adalah menyebabkan terkuburnya nilai-nilai insan yang di dalamnya. Kebebasan tidak berarti apa-apa tanpa keadilan, tanpa didukung dengan nilai-nilai lain seperti ketuhanan, kebijaksanaan, keadilan, dan lain-lainnya. Adalah paham mahabbah atau paham ma'rifah. Nah, dalam paham ini itu ditegaskan bahwa semua nilai kesempurnaan manusia terdapat pada dirinya sendiri. Jadi paham ini menekankan pada pengetahuan, pada pengenalan diri sendiri. Aliran akal atau paham akal, insan kamil itu adalah manusia yang memiliki kemampuan nalarnya yang telah mencapai kesempurnaannya. Nah, arti kesempurnaan ini apa? Kesempurnaan itu adalah kondisi atau keadaan ketika manusia mampu menyikapi apa rahasia keberadaannya sebagaimana kenyataan. Berbeda dengan akal yang merupakan pusat pikiran atau tafakur dan argumentasi. Nah, sedangkan hati merupakan pusat rasa dan karsa manusia. Akal sebagai pusat pikiran dan hati sebagai pusat perasaan dan kemauan. Para kaum sufi dan urafah meyakini nilai ihsas dan ish atau cinta menurut manusia itu ketimbang nilai tafakur. Namun dalam aliran irfan terdapat kritikan. Yang pertama itu ada kritikan mengenai penghinaan akal. Nah, dalam aliran irfan itu sangat banyak sekali ditemukan yaitu penghinaan terhadap akal. Nah, dalam Islam meskipun menghargai mengenai ish atau cinta itu, tapi tidak pernah menghina tentang pemikiran atau akal. Itu kecenderungan menyelami diri secara mutlak. Nah, kecenderungan ini itu tidak jadi berlebihan urusan yang lain atau urusan yang selain dari diri tersebut terkesampingkan atau tidak diurus. Jadi terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pembunuhan nafs atau diri. Masalah dalam aliran irfan yang tidak diterima oleh Islam adalah imatatun nafs, yaitu berarti membunuh, menindas atau mengekang diri sendiri. Jadi insan kamil atau manusia sempurna itu bukan hanya mementingkan urusan dunia tapi juga urusan akhirat. Jadi harus seimbang, tidak bisa akhirat saja, tidak bisa dunia saja, tapi harus seimbang. Seperti itu resensi buku atau penjelasan resensi yang saya
tulis terkait buku mengenai manusia seutuhnya, yaitu Studi Krisis Berbagai Pandangan Filosofis tentang Manusia Sempurna atau Insan Kamil. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.